Para bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalem. Di suatu sore beberapa tahun silam, seorang rekan saya yang bekerja sebagai petugas keamanan di suatu kasino mengajak saya untuk memasuki kasino tempat kerjanya itu. Saat itu, saya berharap agar tidak ada satu umat pun yang mengetahui bahwa saya sedang memasuki kasino, tempat orang biasa berjudi. Saya khawatir umat akan menjadi tersandung saat mendapati saya sebagai seorang imam berada di sebuah kasino, meskipun keberadaan saya di sana sungguh tidak untuk berjudi. Berbicara mengenai sandungan, peristiwa hadirnya Yesus di Sungai Yordan untuk minta dibaptis oleh Yohanes ternyata menjadi sandungan bagi banyak orang. Seperti telah kita ketahui bahwa pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah pembaptisan sebagai pertobatan untuk orang-orang berdosa. Akibatnya, banyak orang menjadi tersandung karena Yesus yang diyakini tidak berdosa ternyata juga hadir dan bahkan meminta dibaptis oleh Yohanes seperti orang-orang berdosa. Tentu saja Yesus tidak termasuk orang berdosa. Yesus datang ke Sungai Yordan untuk minta dibaptis oleh Yohanes karena Yesus ingin solider kepada manusia yang berdosa. Lukas dengan gaya sastranya yang khas menunjukkan bahwa Yesus sungguh berbeda dengan orang-orang berdosa yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah itu ia juga dibaptis. Tampak di sana ada keterpisahan waktu yang membedakan antara orang banyak dan Yesus. Dan Lukas juga menunjukkan perbedaan antara orang banyak dan Yesus dengan menyatakan kekudusan dan keilahian Yesus. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Para bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak terkasih, kita bersyukur bahwa melalui peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, kita boleh belajar meneladan sikap solidaritas Yesus kepada orang-orang berdosa, termasuk kita. Semoga hal ini semakin meneguhkan kita untuk bersikap solider kepada sesama, terutama mereka yang saat ini tengah terdampak oleh pandemi COVID-19. Berbagai bentuk solidaritas bisa dilakukan kepada mereka, misalnya menyangkut persoalan iman, pendidikan, kesehatan, psikologi, sosial, dan ekonomi. Semoga Allah memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.